Halo, halo, selamat Hari Raya Paskah nih semua nih. Sekarang hari Minggu, pas nih Hari Raya Paskah ya. Yosel. Yosel ada di mana nih? Sekarang nih Yosel ada di Bandara Igusti Ngurah Rai. Karena Yosel akan pergi ke mana? Ke Vietnam. Sekarang tanggal 20 berangkat. Nanti pulangnya tanggal 27 April 2025. Nah, ini rombongannya nih ya. Hai Yosel, saatnya naik pesawat. Kita pergi ke Ho Chi Minh, Vietnam. Penerbangan 3 jam 50 menit. Nah, sekarang jam setengah 8 waktu Vietnam dan sekarang baru saja naik bis. Kita akan diantar ke restoran untuk makan malam, kemudian ke hotel. Yosel sedang ngantuk nih. Nah, ini karena masih menunggu peserta yang masih di bandara, nunggu bagasi ya. Nanti kita buka bekal dulu nih ya, kentang, nasi, abon, telur rebus, ada kebab, apa lagi? Ada burger. Apa lagi, Mak? Burger, kebab. Ada kebab juga. Mari makan. Apapun makanannya, kemanapun bepergian, jangan lupa bawa sambal bawang Bali Nela. Hubungi nomor berikut. Makan malam hari pertama di sini, Po Hoa. Ini porsinya gede ya. Jadi satu porsi yang gede itu yang normal ya. 90.000 dong ya. Ayo. Kita sudah sampai kamar ini. Luas. Yuk, ganti baju, ganti. Nah, ini Yobel dan Yosel udah teler nih. Tadi di base sudah tidur ya. Terpaksa harus bangun. Dan ini di lantai 7. Jadi dapat 2 bed, kemudian lemari, TV. Dan ini di luarnya ya. Selamat pagi. Xin chào An. Jadi hari ini jam berapa tadi check out ya? Jam setengah 3 ya? Iya. Jam 3 naik bis. Jam setengah 3 check out, jam 3 naik bis menuju bandara. Cuman 5 menit. Bandaranya 5 menit. Sekarang jam 5 nih, mau naik ke pesawat nih ya. Woi. Ya Sel, absen pagi Sel. Jadi mereka berdua kemarin tidur berapa ya? 1 jam aja kayaknya. 1 atau 2 jam ya. Karena kemarin ke hotelnya juga malam-malam. Ya, ini orang-orang sudah ngantri ya. Mau berangkat ke kota Danang. 3 hari di situ, 3 hari 2 malam.
setelah itu balik lagi ke sini ke Ho Chi Minh. Dari jam 3:30 sudah di bandara, ditunda-tunda penerbangannya, pindah gate, dan akhirnya sekarang jam 8:10 baru naik ke pesawat ya. Nih, untung anak-anak tidak bosan ya. Bosan enggak? Di hotel baru nggak bosan. Apa dia? Bosan nggak bosan? Dari jam 4 pagi, 4, 5, 6, 7, 8, 4 jam ya. Akhirnya kita akan berangkat ke Danang. Nah, akhirnya kita mendarat di kota Danang. Woi, ini bandaranya nih, woi. Ini Yosel dan Yobel tadi nyenyak banget tidurnya nih. Mana Yobel nih? Absen dulu, Bel. The food in Danang we have noodles, rice noodle. Rice noodle is very yeah. Huh? Pho no, pho is in Hanoi. Pho original from the north. PHO. That's pho in Hanoi. In central now we have Han River. HAN. Han River inside Danang city. We are crossing on the Dragon Bridge. Yeah. So you know the dragon can be have the LED light at nighttime after 6 p.m. The dragon can be on, the lights can be on. Yeah, it can be changed 7 color. Every minute the dragon can be changed the color. Green, yeah, yellow, red dragon, yellow dragon, purple dragon, yeah. Black dragon, no black. This dragon can be sprayer, fire and water. So you know at night time, 9 p.m. only weekend. I'm sorry, now we cannot see that. But at weekend, the dragon can spray fire and water. 5 minutes for fire, 5 minutes for water. If you googling. Nah, saat ini jam 11:30 waktu di sini, Danang, Vietnam. Dan kita diajak makan siang di Halal Food Karim Danang. Berlokasi di dekat Dragon Bridge. Ada Yosel yang sedang mengantuk dan Yobel yang kelaparan. Lapar, Bel? Mie. Dari kemarin mie aja ya. Nah, sekarang kita ada di kamar lantai 8 ini ya. Nah, ini kamarnya ya. Seperti ini. Kemudian pemandangannya Itu tadi naganya, Pak. Naga dia. Kelihatan ada. pemandangannya kota ya. Wah, ada kepiting di atas, keren.
Di bawah monyet. Ya, ini siang hari jam 2:30 di sini. Sekarang siap-siap berangkat ke tidak tahu kemana ya. Pokoknya ke suatu tempat. Kita akan menelusuri tempat-tempat wisata di Danang. Ya, mungkin ke daerah pegunungan gitu ya. Dan tempat-tempat tua yang bersejarah. Dan ini tempat nginepnya ya. Vivitel King. Dan ini anak-anak mau makan es krim termahal yang pernah dibeli. Ada Yowel sini. Yowel, kok sudah di sini Yowel? 5 minutes later. Oke, kita sudah sampai di Noi Ban Phui. Nggak tahu apa artinya dia. Nah, di sini ada gua. Kita akan masuk ke gua. Oh no! Nah, sekarang kita akan naik. Berat. Wow. Lihat, terjal banget. Ini Bel mau naik ini sampai ke atas situ deh, bayangin nih. Ini terjal banget nih. Gak terbiasa mendaki ya. Coba Bel. Badan condong ke depan Bel, supaya nggak jatuh ke belakangnya. Ya. Lihat di bawah. Woi, tinggi banget. Oh ya Bel, kuat deh. Nah, kita sampai puncak, setengah puncak sih. Pemandangannya ada laut di situ. Ya Bel, kuat ya. Ya, Sel. Di situ, sebelah situ. Pak, mana hotel kita itu ya hotelnya? Lihat ya. Woi, jauh banget. Kita mendaki tadi. Itu masih turun lagi. Kok sudah itu terus itu patungnya? Ya, orang mikir lah. Burungnya Pak, burungnya. Nah, sudah keluar dari gua nih. Nah, di sini ada cara yang curang nih ya. Lihat nih. Tuh, ada liftnya tuh sampai ujung lagi. Ini cara curang ini ya. Weh, kakek tapi baru. Mau. Enggak. 5 minutes later. Saat ini tiba di Coconut Village.
Jadi namanya di sini adalah Desa Coconut, Desa Kelapa ya. Tetapi kita tidak akan melihat kelapa yang seperti kita lihat di Bali atau di Indonesia. Tapi ini kelapa air. Jadi kelapanya pendek-pendek yang hidup di rawa-rawa atau di air seperti itu yang bisa kita lihat di video ya. Oh, HP kakek. Nah, saat ini Yosel dan Yobel menaiki perahu di Coconut Village. Oh, Mama di depan. Jadi di Coconut Village ini kita bisa menikmati itu Mama ya, atraksi wisata yang menawarkan pengalaman berlayar menggunakan perahu seperti itu ya, yang kayak mangkok terbuat dari bambu ya. Jadi bambu itu dianyam dan juga kayaknya ada daun-daun kelapanya ya. Perahu-perahu ini bentuk bulat ya, kemudian berlayar mengelilingi area tanaman kelapa air yang dalam bahasa setempatnya itu disebut dengan duanok. Awalnya perahu-perahu berputar ini terbuat dari bambu dan digunakan oleh para nelayan untuk mencari ikan kecil, udang dan juga kepiting di sungai itu ya. Kalau dilihat dari sejarahnya, kawasan ini pernah menjadi tempat bersembunyi bagi tentara gerilya Vietnam selama masa konflik dengan Amerika. Kita bisa lihat saat ini sungai ini telah bertransformasi menjadi suatu pusat wisata yang sangat unik ini ya. Tidak ada kayaknya di mana-mana ini ya. Jadi ini bisa menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Para nelayan yang dulu menggantungkan hidup dari sungai ini kini beralih profesi ya, menjadi pendayung wisatawan seperti ini ya. Jadi seperti berlomba-lomba menaiki perahu bulat ya, seru juga sebenarnya ya. Ini ya sejauh ini aman ya, walaupun tanpa pelampung pengaman ya. Jadi di dalam tur naik Coconut Basket Boat ini kita diajak menikmati atraksi menarik dari para pengemudi perahu. Jadi mereka bisa memutar-mutar perahunya di sungai. Kemudian di sini juga rame ternyata ya. Nah itu ya. Jadi ada memang boat yang dipasang active speaker gitu ya, sound system yang gede yang membuat suasana yang tadinya sepi gitu ya menjadi ramai ya, dengan musik-musik yang sangat keras. Nah, suasana di sini akan semakin ramai, semakin meriah ketika perahu-perahu dari berbagai arah itu berkumpul di satu tempat ya, menikmati atraksi dari para nelayan itu yang memutar-mutar perahunya. Kemudian juga ada spot-spot yang berisi sound system, dimana kita bisa ikut bernyanyi ya, sesuai dengan negara masing-masing ya. Kayak kita dari Indonesia, mereka akan muter lagu yang populer di Indonesia ya. Years later. Sebentar lagi kita akan berangkat ke kota tua Hue An malam hari dengan menggunakan shuttle bus karena bis tidak bisa masuk ke tempat tersebut. Perjalanannya cukup unik karena kita akan melewati jalan raya di malam hari, apalagi duduknya hadap ke belakang seperti ini ya, jadi tambah seru. Nah, di kota Hue An ini kita nanti bisa melihat lampion-lampion warna-warni, khususnya di malam hari ya.
juga nanti bisa melihat tempat-tempat tua yang masih dilestarikan di sana. Kita juga bisa menyewa perahu untuk mengarungi sungai dan juga melepas lampion kecil yang berisi lilin ke sungai dan memanjatkan doa dengan harapan doa bisa dikabulkan. Seperti itu. Nah, itu ada jembatan Jepang, Japanese Bridge. Jadi jembatan ini merupakan tempat penyeberangan, tetapi juga merupakan simbol perpaduan budaya di kota tua ini. Di jembatan itu di bagian tengahnya juga ada kuil kecil ya. Itu untuk dewa pelindung para pelancong dan nelayan. They still have a Japanese bridge on that one. That's why very special. Nah, ini sebelum berpencar kita diberikan arahan oleh guide-nya. Kemudian kita karena kelaparan ini ya, sudah malam, kita sempat makan di dekat jembatan Jepang itu. Lumayan enak juga ya. Mesen nasi ayam dan juga apa namanya lupa itu ya. Nah, cerita kita akan lanjutkan di video yang selanjutnya ya, supaya video ini tidak terlalu panjang.